Halo Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Jumat 13 Juni 2025. Kali ini bersama saya Yuni Syalfani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. 4 nelayan terombang-ambing usai ditabrak kapal tanker di Selat Malaka. Gupsu siap bahas 4 pulau bersama Menteri Dalam Negeri. Pemprov Su salurkan MBG ke balita ibu hamil dan menyusui. Ya pemirsa, berita pertama kita awali dengan 4 orang nelayan terombang-ambing di tengah laut usai kapalnya ditabrak kapal tanker di perairan Indonesia di kawasan Selat Malaka. Para nelayan ini berhasil diselamatkan nelayan lain yang tengah mencari ikan. Setelah terombang-ambing selama 7 jam, 4 orang nelayan asal Belawan Kota Medan ini berhasil diselamatkan nelayan lain di perairan Indonesia kawasan Selat Malaka. Kapal 4 orang nelayan tersebut diduga ditabrak kapal tanker saat berada di tengah Selat Malaka hingga terbelah 2 dan tenggelam. Para nelayan menyelamatkan diri dengan cara mengapung di sisa puing-puing kapal mereka. Rahmat Fadli, nahkoda sekaligus pemilik kapal mengatakan, ia bersama ABK-nya berangkat dari Belawan pukul 10 malam sampai di tengah laut sekitar pukul 3 pagi, kapal mereka ditabrak kapal tanker hingga tenggelam. Para nelayan sempat terkatung-katung selama 6 jam hingga akhirnya diselamatkan nelayan lain yang berada tidak jauh dari lokasi. Jam 10 kami sampai tujuan, istirahat. Sekitar jam 3 gitulah, sekitar jam 3 pagi itulah langsung kejadian. Kapalnya warna hitam merah, kosong menuju ke barat. Jam 9 pagi lah kami dapat pertolongan. 7 jam dan tergabung-gabung. Bang, itu kondisinya seperti apa Bang saat itu Bang? Sementara itu, Zulfahri selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Wilayah Sumatera Utara telah menyurati instansi terkait dan meminta pemerintah khususnya Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan KSOP Belawan untuk menyelidiki dan memantau kapal tanker yang melintas di jam dan titik koordinat kecelakaan laut tersebut agar nelayan yang menjadi korban mendapatkan ganti rugi. Yang pertama kami melaporkan hal ini ke beberapa instansi, kepada Bapak Gubernur melalui surat dan kemudian Kadis Perikanan Provinsi dan Polair yang tahu kapal itu melintas. Yang bisa kami dapatkan informasinya itu dari Perhubungan Laut. Hanya sampai sekarang pihak Perhubungan Laut belum bisa memberikan dukungan terhadap kami. Sampai saat ini belum bisa diterima oleh mereka. Dari Belawan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reza Firdaus melaporkan. Ya pemirsa, Polsek Medan Barat mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku begal di kawasan Jalan Yosudarso. Dari rekaman video amatir warga, memperlihatkan detik-detik seorang diduga pelaku begal tidak sadarkan diri akibat menjadi buran-bulanan masyarakat di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Barat pada Kamis dini hari kemarin. Terlihat warga melampiaskan emosinya ke pelaku dan motor yang dibawa pelaku untuk melakukan aksi pembegalan. Beruntung personil Polsek Medan Barat yang saat itu melaksanakan patroli rutin langsung mengamankan pelaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Febri Sitepu mengatakan, awalnya korban bersama kedua orang tuanya melintas di Jalan Yosudarso menggunakan sepeda motor. Saat melintas, muncul pelaku bersama rekannya menggunakan motor langsung memepet korban, sembari mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Korban dipaksa untuk menyerahkan barang berharganya namun berhasil melawan, sehingga motor korban dan pelaku terjatuh. Pelaku pun langsung tak sadarkan diri dan rekannya berhasil melarikan diri.
Dikarenakan pelaku terjatuh menghantam aspal, sempat juga warga beberapa untuk melakukan pemasangan. Untuk aksinya belum sempat berhasil, masih percobaan. Dalam aksinya ini pelaku ada mengancam korban dengan senjata tajam atau apa gitu? Ya, pelaku membawa sebilah berbentuk pedang untuk mengarah ke korban. Saat ini korban sudah membuat laporan ke Polsek Medan Barat. Untuk pelaku sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat lantaran luka-luka yang diterimanya. Polisi juga tengah memburu rekan pelaku yang saat ini melarikan diri. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Ya, pemirsa, masyarakat di kawasan Danau Siombak, Kota Medan dihebohkan dengan tumbuhnya bunga bangkai di halaman rumah warga. Tumbuhnya bunga bangkai ini menjadi perhatian warga karena langka ditemui di kawasan pesisir Kota Medan. Bunga. Masyarakat Kota Medan yang berada di kawasan Jalan Nippon Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan, dihebohkan dengan tumbuhnya bunga bangkai di halaman rumah warga. Bunga bangkai yang tergolong langka ini tumbuh dan bertunas di antara salah satu tumbuhan yang berada di taman pemilik rumah untuk digunakan sebagai obat gula orang tuanya. Bunga bangkai ini diketahui pemilik rumah ada sejak 2 pekan lalu. Kini telah tumbuh hingga 40 cm. Noviko, pemilik rumah, mengatakan awalnya ia menduga tumbuhan yang ada di halaman rumahnya adalah jantung pisang. Setelah diinfokan ke temannya, barulah ia mengetahui bahwa tanaman tersebut adalah bunga bangkai. Nggak besar biaya beli jaring net itu kan? Dibuat jaring net sekeliling. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap membahas kepemilikan 4 pulau bersama Menteri Dalam Negeri. Bobi Nasution menegaskan Sumatera Utara tidak ada wewenang menyerahkan pulau keputusan menjadi hak pemerintah pusat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan polemik terkait kepemilikan pulau di perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh sebaiknya dibahas langsung bersama Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sumatera Utara Rabu sore kemarin. Adapun 4 pulau tersebut yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang. Gubernur Sumatera Utara menekankan kunjungannya ke Provinsi Aceh bukan untuk mengajak kerjasama dalam pengelolaan pulau, melainkan untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut hingga ke pemerintah pusat. Bobi menyatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka diri jika harus membahas ulang. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan di daerah tidak akan menyelesaikan persoalan karena keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikan kami terbuka. Memang kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Masalah keputusan itu biarlah menjadi keputusan pemerintah pusat. Kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau pengelolaan nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumut, Erni Arianti Sitorus sangat mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara yang telah datang menemui Gubernur Aceh. Erni mengaku belum ada melakukan komunikasi ke anggota legislatif Provinsi Aceh. Karena tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan sendiri dan Pak Menteri juga sudah buka suara ya, jika memang ada gugatan ke itu, beliau mempersilahkan Provinsi Aceh. Kita masih menunggu perkembangannya dari DPRD. Jika memang ada kunjungan balasan dari Gubernur Aceh ke Sumatera Utara, kita
benar-benar siap untuk itu. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak puluhan warga Harjosari 2 Medan Amplas menghadiri kegiatan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini disarankan kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Kahiyang Ayu bersama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati, memimpin langsung kegiatan pemberian makan gizi gratis kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di kantor Lurah Harjosari 2, Jalan Dwi Kora Medan Amplas kemarin. Program makan bergizi gratis ini bagian dari upaya penurunan stunting untuk Indonesia emas generasi yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan paket sembako dan makan bergizi kepada balita, ibu hamil, dan menyusui. Program ini telah berjalan di berbagai daerah kabupaten kota. Selain menyasar kepada balita, makan bergizi gratis ini telah disasarkan kepada sekolah-sekolah. Sejumlah warga penerima manfaat tersebut juga mendapat edukasi tentang stunting dan makanan sehat bergizi. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional sehingga satuan pemenuhan pangan gizi dapat berjalan dan tepat sasaran. Untuk Indonesia Emas ini sudah sangat bagus banget ya, karena ketika kita berbicara Indonesia Emas ini tentunya ada penyiapan generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas tentunya kita harus melihat dari awal, dari hulunya. Dari hulu adalah bagaimana penyiapan kepada balita, ibu hamil, ibu menyusui untuk kecukupan gizinya. Jadi sehingga ketika kita penetrasi terkait hal tersebut ini akan nanti kita mendapatkan generasi berkualitas, tidak stunting, dan tentunya Indonesia Emas 2045 kita bisa raih. Salah seorang warga Harjosari 2 penerima manfaat, Siti Fatimah Hutapea mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kalau saya ada kegiatan ini termasuk membantu sekali untuk kesehatan anak. Setiap pagi Ibu Ketua Posyandu antar makanan sehat untuk anak-anak kan. Baru seperti inilah dapat bingkisan kan lumayan banget membantu untuk kami di kalangan bawah. Cukup ya. Terima kasih Bu ya. Sama. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara raih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Gubernur Bobi Nasution ingatkan organisasi perangkat daerah tetap pertahankan. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution, menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024. Raihan opini WTP ke-11 kalinya secara berturut-turut setiap tahun sejak 2014 ini diserahkan langsung oleh BPK Republik Indonesia di Gedung Paripurna DPRD Sumatera Utara kemarin sore. Penilaian pertama itu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kedua sistem pengendalian internal, ketiga kepatuhan, dan keempat kecukupan pengungkapan. Menerima predikat tersebut, Gubernur Bobi Nasution mengingatkan jajarannya para pimpinan organisasi perangkat daerah agar tetap mempertahankan capaian tersebut dan menjaga catatan negatif dalam pengelolaan keuangan, baik laporan maupun pelaksanaan pembangunan diminimalisasi. Gubernur Sumatera Utara menegaskan, raihan ini bukan sebuah jaminan yang menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu bersih dari korupsi. Ia juga menekankan kepada jajarannya para pimpinan OPD bahwa tugas penting pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Bobi juga berharap kepada DPRD Sumut selaku lembaga legislatif terus melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembangunan untuk mensejahterakan rakyat agar benar-benar terwujud. Penyemangat dan pengingat juga tentunya bagi kami di pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga di DPRD
khususnya di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar ini bisa sampaikan bukan hanya menjadi tradisi ke-11, tapi cara kerjanya juga yang paling penting bisa jadi budaya kerja WTP. Jadi bukan merapikan pada saat pemeriksaan, tapi pada saat menjalankan dari awal harus sudah mengetahui budaya-budaya kalau mau WTP itu seperti apa dari awal. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Guna menjalankan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rutan Pangkalan Berandan memanfaatkan perkarangan untuk meningkatkan swasembada pangan, khususnya bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Meski tidak memiliki pekarangan yang luas, namun lahan terbatas tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga binaan yang berada di Rutan Kelas 2B Pangkalan Berandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Pemanfaatan pekarangan ini ditanami dengan berbagai sayuran seperti terong, melon, serta sayuran hidroponik dengan tujuan guna meningkatkan swasembada pangan khususnya bagi warga binaan. Tidak hanya itu, hasil panen sayuran yang dilakukan warga binaan juga mampu menggelar pasar murah di Rutan Pangkalan Berandan dengan sasaran masyarakat sekitar yang berada di seputaran rutan. Berbagai jenis sayuran ini dirawat dan dijaga oleh warga binaan yang telah mendapatkan edukasi oleh pegawai rutan dan cara bertani yang baik dan benar, sehingga menghasilkan panen yang memuaskan. Pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan cara menanam benih sayuran di dalam polybag dengan ukuran 5 kg dan dengan prosedur yang maksimal. Kepala Pengamanan Rutan Andre Situmorang mengatakan, selain peningkatan swasembada pangan, pemanfaatan pekarangan rutan ini juga bertujuan guna meningkatkan kreativitas warga binaan sehingga saat keluar dari rutan bisa memiliki keahlian dan keterampilan untuk melanjutkan kehidupan yang sesungguhnya. Untuk lebih mengembangkan kemandirian warga binaan supaya ada bekal nantinya bagi warga binaan kami setelah bebas dari Rutan Pangkalan Berandan. Ya, dengan lahan yang terbatas ini itu bukan menjadikan suatu kendala atau membuat kita tidak bisa berinovasi. Berbagai pelatihan juga dilaksanakan Rutan Kelas 2B Pangkalan Berandan untuk warga binaan seperti pertanian, peternakan, serta kerajinan tangan kaligrafi, pembuatan miniatur kapal dan grup musik band. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Desa Armaya melaporkan. Sejumlah petani asal Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli mengeluh saluran irigasi yang belum dapat berfungsi mensuplai kebutuhan air pada lahan persawahan petani. Puluhan hektar lahan persawahan di wilayah Kecamatan Gunung Sitoli Barat ini terus digarap oleh para petani dengan menanami padi unggul dan berkualitas. Saat ini tanaman padi memasuki umur 1 bulan lebih, sejumlah petani tengah rutin melakukan perawatan padinya agar terhindar dari penyakit guma dan penggerak daun sehingga dapat tumbuh dengan subur memasuki masa panen nantinya. Namun di tengah kesungguhan para petani melakukan usaha peningkatan ketahanan pangan melalui penanaman jenis komoditi padi sawah masih menemui berbagai kendala. Salah satunya suplai air pada lahan persawahan masih mengandalkan air tada hujan. Sementara sarana pengairan dan irigasi yang dibangun sebelumnya oleh pemerintah kini tidak dapat berfungsi akibat terjadinya kerusakan berat di bagian bendungan utama pada Sungai No sehingga tidak mampu mendistribusikan air ke kawasan persawahan daerah tersebut. Kondisi itu pun berpengaruh pada proses persiapan lahan hingga kerap berdampak pada terganggunya pertumbuhan padi pasca tanam. Hal itu diakui salah seorang petani asal desa Siharo Siwahili, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Matia Hea, mendesak agar pemerintah segera melakukan pembangunan pemeliharaan saluran irigasi di kawasan tersebut guna mendukung kelancaran usaha serta dapat memperoleh hasil panen yang lebih melimpah dan dapat menyumbang ketahanan pangan serta ekonomi keluarga petani. Dulunya kurang lebih di atas 20 tahun yang lalu sebenarnya ada irigasi, Pak. Ada irigasi dan sawahnya ini sebenarnya cukup luas. Nah, tetapi diakibatkan karena
bendungan daripada irigasi kita ini sudah hancur total, Pak. Jadi kalau tidak salah dia itu udah turun kurang lebih 20 meter lah. Ya, jadi untuk kebutuhan air selama ini dari mana diandalkan, Pak? Kebutuhan air kita di sini ya kita andalkan hanya dari hujan, Pak. Sejalan dengan harapan itu, para petani juga meminta pemerintah meninjau kembali harga pupuk bersubsidi yang mencapai Rp150.000 lebih per zak karena dinilai melebihi harga HET yang ditetapkan dan cukup memberatkan petani. Aliasa Telaumanwa TVRI Sumatera Utara melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sambut 359 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 1 debarkasi Medan asal kota Padang Sidempuan tiba di... Satu jemaah haji asal Padang Sidempuan meninggal dunia di Mekah. Kloter 1 debarkasi Medan asal Padang Sidempuan tiba dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3401 di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang kemarin. Kloter 1 debarkasi Medan berjumlah 359 orang, 1 jemaah haji wafat pada kloter ini atas nama Damri binti Mangaraja Somalap dengan usia 64 tahun, nomor manifest 096, wafat tanggal 3 Juni 2025 di Mekah. Dan 1 jamaah Tanajo dikarenakan kondisi kesehatan. Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Arman Effendi Pohan bersama panitia penyelenggara ibadah haji melakukan pelepasan jemaah haji yang akan pulang ke daerah masing-masing dengan ditandai menyerahkan paspor dan air zam-zam. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Medan Ahmad Kosdi menjelaskan, kloter pertama tiba tepat waktu. Hari ini saya apresiasinya luar biasa ke Garuda, tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mungkin itu bagian dari doa jamaah kita bahwa yang pelaksanaan tahun ini mungkin hajinya diterima Allah. Di kloter 1 ini kita berangkatkan kemarin 359, meninggal 1 orang. Dari kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Rehabilitasi bagi para pencandu narkotika pertama di Kabupaten Padang Lawas, yakni Yayasan Gemilang Sakti Jaya di Desa Sigorbus, Kecamatan Barumun Baru. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Padang Lawas saat ini mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Keresahan dirasakan oleh masyarakat sendiri, mengingat kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Bentuk dari kepedulian penyelamatan generasi muda, maka didirikan Yayasan Gemilang Sakti Jaya, tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkotika yang pertama di Kabupaten Padang Lawas. Yayasan ini didirikan agar para pemakai narkotika yang ingin berubah untuk menjadi lebih baik dapat disembuhkan. Salah seorang warga Darwin Lubis mengatakan sangat menyambut baik didirikannya tempat rehabilitasi tersebut. Dengan adanya tempat rehabilitasi, tentunya yang ingin berubah dari ketergantungan dari narkoba tidak perlu harus jauh-jauh ke daerah lain. Sebagai masyarakat sangat mendukung, dimana karena kita melihat sudah banyak remaja-remaja yang terlibat dengan narkoba. Justru itu dengan adanya ini mungkin membantu masyarakat kita nanti pulih daripada kecanduan narkoba dan bisa bercerita kepada pencandu narkoba yang lainnya. Nah, inilah harapan kita. Penasehat Yayasan Parni Siregar menjelaskan bahwa tempat rehabilitasi ini sengaja dibangun di Padang Lawas untuk membantu pecandu narkoba agar bisa berubah lebih baik lagi. Agar Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan kepada Bapak Kapolres serta jajarannya agar benar-benarlah kami diperhatikan atas nama yayasan ini dan perlu
penuh dukungan dan butuh dukungan agar semuanya berjalan dengan lancar. Ikut berpartisipasi untuk mewujudkan masyarakat Padang Lawas lepas bebas dari narkoba. Pardi Siregar meminta kepada semua pihak, termasuk Bupati dan Wakil Bupati serta Kapolres, agar mendukung masyarakatnya bebas dari bahaya narkoba. Dari Kabupaten Padang Lawas, kontributor TVRI Sumatera Utara, Warsono melaporkan. Kendala yang dialami siswa dalam sistem penerimaan murid baru, SPMB khususnya di wilayah 3 Serdang Bedagai Tebing Tinggi, menjadi tantangan sendiri bagi verifikator untuk berkoordinasi dengan calon siswa. Hal tersebut disampaikan Ivo Saragih dan Denny Budianto yang saat ini bertugas sebagai verifikator di SMA Negeri 1 Bandar Khalifah dan Kepala Satgas Verifikator di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Sepanjang jadwal SPMB gelombang pertama yang dimulai dari tanggal 21 Mei hingga tanggal 26 Mei 2025 serta gelombang kedua dari tanggal 9 Juni 2025 sampai saat ini, sejumlah temuan dialami oleh verifikator terhadap kendala yang dilakukan calon siswa. Kebanyakan tidak sesuainya penginputan data nilai rapor yang tidak sesuai pengisian dari semester awal dan akhir. Di samping itu, dalam mengambil foto dokumen terkadang tidak jelas, sehingga sistem yang menerima akhirnya menolak. Masalah pengambilan PIN, terkadang siswa tidak mengetahui nomornya atau lupa. Atas kendala yang ditemukan verifikator ini, maka dengan inisiatif langsung mengambil tindakan untuk menghubungi calon siswa untuk memperbaiki sejumlah kendala yang dialami. Jika dokumen atau penginputan data tetap tidak menerima, atau menolak atas sejumlah administrasi yang tidak terpenuhi, maka verifikator langsung mengambil berita acara atas temuan tersebut. Tetapi sepanjang hal tersebut bisa dibantu dan dipandu, maka tugas dan tanggung jawab verifikator akan bekerja semaksimal mungkin. Di sini seringnya nomor HP itu tidak bisa dihubungi, lalu itu kendala. Dan yang satu tadi salah menempatkan kalau jalur domisili di semester 1 sampai semester 5 itu juga nilai rapot yang diupload. Kebanyakan yang gitu aja, terbalik pun juga semester 2 dimasuk semester 4 penguploadan rapot tadi, Pak. Terus gimana untuk mengatasinya, Kak? Iya, kita menghubungi walaupun nggak bisa, tapi gitu WA-nya ada, tetap kita sambungkan dari WA aja, kirim pesan. Pendaftaran tahap pertama sampai dengan tahap yang kedua ini, kebanyakan mereka itu yang pertama adalah kurang jelas untuk memfoto berkasnya. Jadi kakaknya itu terkadang belum sampai 2 tahun, belum sampai setahun gitu. Itu makanya terkadang ditolak gitu. Itu kebanyakan lah yang datang kemarin itu seperti itu gitu. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Guna memberikan ruang bagi kaum remaja menyalurkan hobi dalam berolahraga, tokoh masyarakat Medan mendirikan lapangan olahraga mini soccer di kawasan Medan Helvetia. Mini soccer ini mendapat dukungan dari legenda PSMS Medan karena berdampak positif terhadap kaum remaja. Prima Mini Soccer ini dibangun dengan tujuan memberikan sarana bagi kaum muda agar memanfaatkan waktu luang dalam berolahraga, sekaligus menyalurkan bakat agar kaum remaja terbebas dari berbagai kenakalan. Selain itu, keberadaan Prima Soccer untuk membina Akademi Vasco Prima, anak-anak yang telah menorehkan prestasi, namun selama ini belum memiliki wadah untuk berlatih. Selain itu, manajemen Mini Soccer Prima memberikan ruang bagi anak-anak di kawasan lapangan bermain secara gratis. Tokoh masyarakat Medan, Julham, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Prima Soccer yang terdiri dari 3 lapangan, yakni 2 lapangan mini soccer ukuran standar, 1 lapangan untuk wanita dan anak-anak. Lapangan ini kan ada waktu kosong. Kita bebaskan mereka bermain bola, Pak. Jadi saya sarankan kalau misalnya waktu kosong mereka main, silakan aja. Karena ini kan untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat juga, Pak, kan. Kita nggak semata-mata bisnis, Pak. Prima Vasco ini kalau misalnya ada nggak mampu, kita subsidi, Pak. Silang. Jadi kita rencana mau cari juga nanti sponsor-sponsor untuk membantu membesarkan Vasco ini, Pak. Karena gini, Pak, Vasco ini tidak punya owner, Pak, tidak punya sarana untuk biaya gitu. Jadi saya mungkin insya Allah
PASKON ini nanti alhamdulillah bakal besar. Karena mereka sudah pernah juara Pak di Bandung. Salah seorang legend PSMS Medan, Busen, mengaku bangga melihat tokoh masyarakat yang sangat menghargai legend PSMS Medan. Dengan adanya lapangan Prima Soccer, mantan pemain PSMS Medan siap mendukung berbagai kegiatan yang ada di mini soccer tersebut. Sebagai pemain legend, menilai lapangan mini soccer Prima sudah sangat standar untuk tempat berlatih. Ia berharap melalui Prima Soccer ini akan lahir pemain muda sepak bola yang siap mengharumkan nama kota Medan. Dengan dihargai seperti ini kami sangat bangga karena belum ada yang seperti ini. Yang bisa menghargai legend-legend PSMS kan, sementara di luar negeri kita lihat legend itu sangat dihargai. Hari ini dengan adanya lapangan futsal kita dikasih fasilitas, kami sangat berterima kasih. Sehingga kedepannya kita bisa mendukung program-program apa yang dilaksanakan Prima Soccer ini. Pada peresmian lapangan mini soccer Prima ini, Julham selaku pendiri memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di sekitar lokasi mini soccer. Melalui keberadaan mini soccer ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan peningkatan fungsi sosial lainnya. Wacana Gubernur Sumatera Utara untuk Satuan Dinas Pendidikan Sumatera Utara melakukan percepatan penerapan program sekolah 5 hari, baik SMA maupun SMA, akan dilakukan pada tahun ajaran 2025-2026. Hal tersebut diungkapkan Kacapdis Pendidikan Wilayah 8, John Suhartono Purba kemarin. Suhartono mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh wacana tersebut dan akan menerapkannya sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Sumatera Utara di wilayah kerjanya. Dikatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima juknis untuk penerapan 5 hari sekolah untuk tingkat SMA dan SMK yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Sesuai informasi yang diterima siswa yang sedang mengikuti sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 akan langsung merasakan program tersebut. Siswa-siswi yang diterima melalui SPMB 2025 ini akan mengikuti proses belajar di sekolah 5 hari. Suhartono juga menyampaikan program sekolah 5 hari ini diberlakukan untuk negeri maupun swasta yang ada di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut pada 2024, jumlah murid SMA negeri dan swasta sebanyak 394.193 orang dan murid SMK negeri dan swasta sebanyak 304.565 orang. Kalau jam mata pelajaran kita mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, kita tetap mengacu. Jadi jam pelajarannya tidak ditambah. Mungkin jam efektif sekolah itu akan bertambah otomatis karena biasanya kan 6 hari. Jadi berkurang 1 hari, tentu yang 1 hari ini akan digeser ke Senin, Selasa, Rabu, Jumat sampai Jumat hari. Dari Kabupaten Toba, kontributor TCRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 14 Juni 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irni Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca hari Sabtu 14 Juni 2025. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Gunung Sitoli, Kota Medan, Binjai, Langkat, Padang Lawas. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Karo, Langkat, Mandaling Natal, Simapung, dan Ribah. Dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Lembah Masudutang, Karo, Binjai, Medan, Tebing Mukti, Langkat, Mandaling Natal, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Bandung Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celcius dengan udara berkisar
pada tanggal 12 Juni 2025. Waspada untuk suhu panas di wilayah Sumatera Utara, untuk masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, berbanyak minum air putih, dan berkendara kita menghindari pohon dan baliho. Demikianlah informasi untuk hari Sabtu 14 Juni 2025. Semoga berkah dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.